Agus dan istrinya, Lestari, baru menikah 3 bulan ketika mereka memutuskan pindah ke desa terpencil di pinggiran Jawa Tengah. Mereka ingin hidup lebih tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Dengan tabungan hasil kerja keras Agus sebagai pegawai bengkel dan Lestari yang dulunya bekerja sebagai kasir minimarket, mereka berharap bisa memulai lembaran baru. Suatu hari, saat sedang mencari rumah di internet, Agus menemukan iklan rumah tua di sebuah desa bernama Dukuh Sumber. Rumah itu bergaya kuno, berdinding kayu jati, dan beratap seng. Terletak di pinggir hutan kecil. Harganya sangat murah, nyaris seperti tak masuk akal. Agus langsung menghubungi nomor di iklan. "Serius mas mau beli rumah itu?" tanya suara pria tua di seberang telepon. "Itu rumah warisan, sudah lama kosong. Tapi kalau mas sanggup rawat, silakan." Agus dan Lestari menganggapnya sebagai rezeki. Beberapa hari kemudian, mereka datang langsung ke rumah tersebut. Bangunannya memang tua, tapi kokoh. Halamannya luas, ada pohon mangga besar di depan, dan yang paling mencolok sebuah sumur tua di belakang rumah. Sumur itu ditutup dengan kayu tebal dan diikat kawat besi, seolah-olah sengaja tidak ingin dibuka. "Sumur ini sudah nggak dipakai sejak lama," kata Pak Dirjo, si penjual, sambil menunduk. "Airnya sudah keruh, banyak binatang mati jatuh ke dalam." Agus hanya mengangguk, tak terlalu peduli. Lestari sempat merasa aneh. Angin yang bertiup dari arah sumur terasa dingin menusuk. Tapi ia memilih diam, tak ingin merusak suasana. Mereka menandatangani surat jual beli di hari yang sama. Hari-hari pertama tinggal di rumah itu berjalan cukup tenang. Lestari mulai menata dapur dan kamar, sementara Agus sibuk memperbaiki genteng bocor. Tapi sejak malam ketiga, Lestari mulai merasa ada yang aneh. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun karena mendengar suara samar-samar, seperti suara perempuan. "Tuh." Long Lestari duduk tegak di ranjang. Agus masih tertidur lelap di sampingnya. Ia menajamkan telinga. "Tuh, Long, aku." Suaranya datang dari arah belakang rumah. Esok paginya, Lestari menceritakan semuanya pada Agus. Tapi Agus hanya tertawa. "Mungkin cuma mimpi sayang, kamu kecapekan, biasa adaptasi tempat baru." Namun malam-malam berikutnya, suara itu makin sering terdengar. Kadang lirih, kadang seperti jeritan kesakitan, suara tangis, suara teriakan, dan suara seorang perempuan yang memohon. Lestari mulai kehilangan tidur. Matanya menghitam, tubuhnya lemas. Tapi ia merasa seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Setiap siang, ia berdiri di dekat sumur, menatap tutup kayu itu tanpa sebab. Seolah-olah ada sesuatu yang memanggil dari dalam, merayap masuk ke pikirannya, menembus sampai ke jantungnya. Pada malam ketujuh, Lestari tak kuasa lagi menahan dorongan itu. Saat Agus tertidur, ia mengambil linggis kecil dari dapur dan keluar. Menuju kawat yang mengikat kayu itu, ia congkel dengan tangan gemetar. Entah dari mana ia mendapatkan kekuatan sebesar itu. Begitu tutup kayu dibuka, bau busuk menyergap. Lestari mundur sejenak, menutup hidung, namun matanya tetap menatap lubang gelap di bawah. Dan saat itulah ia mendengar suara yang paling jelas. "Bukalah, lihatlah kami." Lestari menjerit. Dunia berputar cepat, lalu segalanya menjadi gelap. Ketika Agus terbangun dan mendapati Lestari tidak ada di kamar, ia panik. Ia menemukannya tergeletak di dekat sumur. Tubuhnya dingin, tapi napasnya mesai air. Lestari pingsan dengan mata terbuka, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan suaranya sendiri. "Ada 13. Mereka membunuh kami. Kami tidak bisa pergi." Agus kalang kabut. Ia membawa Lestari masuk rumah, membaringkannya, dan mencoba membangunkannya. Tapi Lestari hanya diam, matanya kosong. Malam itu adalah awal dari semua mimpi buruk. Dan saat Lestari sadar keesokan harinya, ia menangis tanpa sebab. Dalam mimpinya ia melihat gadis-gadis muda berpakaian lusuh, dirantai, dibawa oleh seorang lelaki tua berjubah hitam. Mereka satu persatu ke bibir sumur, lalu didorong hidup-hidup, darah, jeritan, dan akhirnya keheningan. Ia melihat semuanya, seolah ia adalah salah satu dari mereka. Dan di akhir mimpi, sang lelaki berjubah itu berbisik ke arahnya. "Ini belum selesai. Penebus itu akan lahir darimu." 2 minggu kemudian, Lestari dinyatakan hamil. Tapi yang tumbuh dalam rahimnya bukan sekadar anak manusia biasa. Roh-roh itu, 13 jiwa yang dibuang seperti sampah, kini hidup di dalamnya. Dan anak yang ia kandung adalah penebus bagi dosa masa lalu yang terkubur di sumur tua itu. Sejak Lestari dinyatakan hamil, suasana rumah tua itu berubah total. Agus, yang awalnya sangat bahagia mendengar kabar itu,
mulai merasakan keganjilan. Istrinya yang biasanya ceria, kini lebih sering termenung. Ia duduk berjam-jam di kursi kayu, dekat jendela, menatap ke arah sumur. Kadang ia tersenyum sendiri, kadang ia menangis tanpa sebab. Setiap malam, Lestari mengigau. Ia menyebut-nyebut nama-nama yang Agus tidak kenal. Sarni, Lastri, Marni. Jangan dorong aku, jangan! Terkadang tubuhnya menggigil hebat, seperti orang kedinginan. Padahal suhu malam itu biasa saja. Sayang, kamu mimpi buruk lagi? Tanya Agus lembut suatu malam sambil menyelimuti tubuh istrinya. Lestari memeluknya erat, lalu berbisik, mereka belum pergi, Gus. Mereka semua di dalam aku, dan mereka menangis. Agus merinding. Ia mulai khawatir ada yang tidak beres, tapi ia juga tidak tahu harus mengadu ke siapa. Ia bukan orang yang percaya hal-hal mistis, apalagi percaya bahwa istrinya dirasuki arwah. Namun satu kejadian mengubah segalanya. Suatu sore, Lestari sedang menyapu halaman ketika seorang perempuan tua lewat di depan rumah. Perempuan itu tampak ragu, lalu menghentikan langkahnya. Ia memperhatikan Lestari dengan pandangan tajam. Bu, rumah ini sampean yang tinggal sekarang? Tanya nenek itu. Iya, Mbah. Saya dan suami baru pindah beberapa minggu lalu, jawab Lestari sambil tersenyum sopan. Nenek itu hanya mengangguk pelan, tapi matanya seperti menyimpan banyak rahasia. Ia mendekat dan tanpa permisi meletakkan tangannya di atas perut Lestari. Lestari kaget, ingin mundur, tapi tubuhnya mendadak lemas. Anak ini bukan anak biasa, gumam nenek itu lirih. Ada banyak roh yang menempel di rahimmu, Nduk. Hati-hati, kalau mereka marah, bisa-bisa kamu tidak kuat. Seketika itu juga, Lestari ambruk. Tubuhnya kejang, dan dari mulutnya keluar suara berganti-ganti, seperti banyak orang bicara bersamaan. Kami dibunuh, kami dibuang seperti bangkai. Dia yang membuka jalan, dia yang membawa kami kembali. Warga sekitar mulai berkerumun. Nenek tua itu segera menggenggam kepala Lestari dan membacakan doa-doa yang tak dipahami orang lain. Tak lama kemudian, Lestari pingsan. Saat Lestari sadar, ia sudah di atas tempat tidur. Agus duduk di sampingnya dengan wajah cemas. Nenek tua tadi juga masih ada di sana. Namanya Mbah Ranti, dukun beranak sekaligus orang pintar di desa itu. Maaf saya lancang datang, Nak, kata Mbah Ranti. Tapi sumur itu seharusnya tidak dibuka. Agus menatap Mbah Ranti dengan tegang. Apa sebenarnya yang terjadi? Mbah, kami tidak tahu apa-apa tentang rumah ini. Mbah Ranti menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. Dulu, sekitar 30 tahun lalu, rumah ini milik seorang dukun santet terkenal. Orang-orang dari luar desa datang padanya untuk meminta ilmu hitam. Sebagai tumbalnya, ia harus mengorbankan jiwa manusia. Gadis-gadis desa yang cantik dan masih suci, dibujuk, disekap, lalu dikorbankan. Tubuh mereka dibuang ke sumur itu. Tidak ada yang berani melawan. Semua takut. Sampai akhirnya dukun itu hilang tanpa jejak. Entah dibunuh warga atau kabur. Menutup mulutnya dengan gemetar, matanya berkokek-kokah. Mbah Ranti melanjutkan. Sumur itu ditutup rapat dan tak boleh dibuka lagi. Tapi kamu membukanya, Nduk. Kamu telah membebaskan mereka. Dan sekarang, mereka bersarang di tubuhmu. Agus menggenggam tangan istrinya erat. Lalu apa yang harus kami lakukan, Mbah? Mbah Ranti menatap keduanya dengan wajah berat. Kalian harus menjaga kandungan itu baik-baik. Roh-roh itu memilih istrimu sebagai jalan untuk dilahirkan kembali. Tapi bukan untuk membalas dendam. Mereka ingin penebusan. Anak itu, anakmu, akan jadi jembatan antara mereka dan dunia. Jika kamu merawat anak itu dengan kasih sayang, mereka akan tenang. Tapi jika tidak, mereka bisa menghancurkan kalian dari dalam. Sejak hari itu, Agus dan Lestari menjalani hari-hari dengan lebih hati-hati. Mereka tidak lagi membuka jendela ke arah sumur. Dan setiap malam, mereka membaca doa. Lestari mulai bicara dengan perutnya, seperti sedang menyapa. Seseorang, tenang ya, ibu di sini, ibu sayang kalian. Dan anehnya, setiap kali Lestari melakukan itu, kehamilannya terasa lebih ringan. Tidak ada lagi muntah, tidak ada lagi mimpi buruk. Seolah-olah para roh itu mendengarkan dan merasa tenang. Namun, semua ketenangan itu, Agus tahu, misteri ini belum selesai. Ada rahasia besar yang belum terungkap. Dan anak yang dikandung Lestari bukan hanya penebus, ia mungkin juga pengganti. 6 bulan telah berlalu sejak kehamilan Lestari dimulai. Perutnya semakin besar. Tapi anehnya, dokter desa yang memeriksa tidak bisa memastikan jenis kelamin bayi dalam kandungannya. Sepertinya perempuan. Tapi kadang posisinya seperti berubah-ubah, kata bidan desa. Kebingungan, jantungnya juga, detaknya tidak biasa.
seperti lebih dari satu. Lestari tidak terkejut. Ia sudah terbiasa dengan hal-hal tak masuk akal sejak sumur itu dibuka. Setiap malam, ia masih mendengar bisikan di dalam rumah. Tapi kali ini bukan dari sumur, melainkan dari cermin besar di kamar. Mereka yang sebelumnya tidak ada mendadak muncul suatu pagi. Agus mengira Lestari membeli dari pasar loak tanpa bilang. Tapi Lestari yakin, ia tak pernah menyentuh uang simpanan. Cermin itu berdiri kokoh di sudut kamar, berbingkai kayu gelap yang penuh ukiran aneh, seperti wajah-wajah meringis. Setiap malam, ketika Lestari menatapnya terlalu lama, bayangannya tidak bergerak. Seringkali ia melihat sosok-sosok lain di belakangnya, gadis-gadis muda dengan wajah pucat, berdiri diam, mata menatap kosong. Lestari mencoba memberitahu Agus, tapi ia takut suaminya semakin terbebani. Agus sudah berusaha keras siang jadi tukang malam menjaga istrinya yang tak pernah benar-benar tidur tenang. Sampai akhirnya suatu malam, Agus sendiri mengalami mimpi buruk yang membuatnya terbangun dengan napas tersengal. Dalam mimpinya, ia berdiri di tepi sumur. Dari dalam sumur, tangan-tangan muncul, menarik kakinya, menyeretnya ke dalam. Tapi di saat ia hampir jatuh, seorang gadis muncul di hadapannya. Rambutnya panjang, wajahnya bersih, tapi sedih. Jangan biarkan dia diganggu. Anak itu harapan kami, katanya. Lalu mendorong Agus ke belakang membebaskannya dari cengkeraman tenggen-tenggen gelap itu. Ketika Agus terbangun, peluh membasahi tubuhnya. Ia menoleh ke Lestari. Istrinya tidur dengan tenang, namun tangan kirinya menyentuh perut dan perut itu bergerak. Bukan sekadar tendangan bayi, tapi seperti sesuatu yang hidup, berguling dari satu sisi ke sisi lain, membentuk siluet-siluet kecil yang menyembul dari dalam. Agus menggigit bibirnya. Ia tahu, ini bukan kehamilan biasa. Keesokan harinya, Agus mendatangi Mbah Ranti. Ia ingin tahu lebih dalam. Mbah Ranti menerima kedatangannya dengan wajah yang sudah seperti tahu segalanya. Anak itu, dia bukan hanya penebus, dia juga penampung, kata Mbah Ranti. Roh-roh itu, mereka masuk ke dalam tubuh istrimu, bukan hanya menumpang. Mereka melebur menjadi satu. Jadi, anak kami, bukan anak kami sepenuhnya. Secara darah, iya, tapi jiwanya. Bukan cuma satu. Agus menendok, tangannya mengepal, matanya sembab. Apa yang akan terjadi setelah anak itu lahir? Mbah Ranti tidak langsung menjawab. Ia mengambil segenggam tanah dari dalam kendi, lalu meletakkannya di atas tampah, dan membakar dupa di dekatnya. Setelah beberapa saat, ia berbisik, anakmu akan bisa melihat dunia yang tak kasat mata. Ia akan tumbuh dengan ingatan yang bukan miliknya. Ia akan mengenal nama-nama orang yang sudah mati. Ia bisa membalas atau memaafkan. Agus gemetar. Kalau dia memilih membalas, Mbah Ranti menatap tajam, maka ia akan jadi jembatan bagi mereka yang ingin kembali. Hari-hari berikutnya, Lestari mulai berubah. Ia berbicara dengan suara anak kecil, kadang seperti gadis remaja, kadang seperti nenek-nenek. Wajahnya berubah ekspresi, seperti ada banyak orang berbicara lewat dirinya. Tapi yang paling membuat Agus takut adalah ketika Lestari berdiri di depan cermin pada tengah malam, berbicara dengan bayangan dirinya sendiri. Dan bayangan itu menjawab, tidak selalu meniru. Kadang menyeringai ketika Lestari menangis, kadang menunjuk ke arah perutnya sambil menggeleng pelan. Suatu malam, Agus memberanikan diri menutupi cermin itu dengan kain putih Naman Kisoken. Paginya, kain itu terbakar tanpa sebab, dan di balik cermin muncul goresan, seperti tulisan, jangan sembunyikan kami. Saat usia kehamilan masuk bulan ke-8, Lestari mulai merasa kesakitan lebih sering. Namun ini bukan kontraksi biasa. Setiap kali rasa sakit datang, lampu rumah berkedip. Kadang radio menyala sendiri, dan pintu kamar terbuka tertutup seperti tertiup angin besar. Agus semakin tertekan. Ia bahkan sempat mempertimbangkan untuk pergi dari rumah itu. Tapi Lestari menolak keras. Kita tidak bisa lari, Gus. Ini takdir kita. Kalau anak ini lahir di tempat lain, mereka tidak akan tenang. Kita bisa cari pertolongan. Ke kota, ke rumah sakit besar. Tidak, Lestari menangis. Kalau aku melahirkan di luar rumah ini, anak itu bisa mati. Dan kalau ia mati, mereka semua akan marah. Dan tidak ada yang bisa menahan mereka. Agus terduduk. Ia sadar, rumah itu kini bukan lagi sekadar tempat tinggal, tapi sebuah altar. Tempat arwah gentayangan itu menaruh harapan, dan anak mereka adalah satu-satunya pintu antara dua dunia. Pada malam ke-243, kehamilan, sesuatu terjadi. Cermin itu pecah dengan suara keras. Lestari menjerit air ketubannya, pecah di saat bersamaan. Agus panik. Ia tak tahu harus menghubungi siapa. Bahkan ponselnya tidak bisa menelpon.
Sinyal hilang tiba-tiba. Ia menggendong Lestari ke kamar depan, membaringkannya, lalu memeluk tubuhnya. Yang menggigil, lampu rumah mati. Suara angin bertiup dari segala arah. Pintu-pintu berderak, dan dari sumur terdengar jeritan panjang. Saat itu, Lestari membuka matanya. Tapi mata itu bukan milik Lestari. Kami sudah menunggu lama. Suara dalam dirinya menggema, seperti banyak orang bicara serempak. Waktunya telah tiba. Malam itu, langit tampak pekat. Seolah-olah bintang pun enggan menyaksikan apa yang sedang terjadi di rumah tua milik Agus dan Lestari. Angin menderu, membawa suara-suara aneh dari arah sumur. Jeritan perempuan, tangisan bayi, bahkan suara-suara yang tak bisa diucapkan dengan kata. Agus menggenggam tangan Lestari erat. Napas istrinya memburu. Tubuhnya menggigil, seperti berada di antara panas dan dingin sekaligus. Lantai rumah basah oleh air ketuban. Tapi bukan hanya itu, bau anyir mulai menyebar, seperti darah dan bunga layu bercampur jadi satu. Tarik napas sayang. Ayo, tahan, sedikit lagi, bisik Agus. Meski suaranya bergetar, tapi Lestari bukan sedang berjuang sendirian. Di dalam dirinya, lebih dari satu jiwa meronta. Bukan hanya bayi, tapi roh-roh yang telah lama terkurung dalam gelap, kini berusaha keluar lewat satu pintu. Rahim Lestari. Mbah Ranti tiba di menit-menit terakhir, dengan kain kafan putih dan tas kecil berisi dondonan, kemenyan, dan batu kecil berwarna hitam. Ia datang tanpa diminta, seolah sudah tahu malam itu akan jadi malam kelahiran. Baringkan dia di atas tikar pandan. Jangan dekatkan ke cermin, tutup semua pintu, biar tak ada roh liar lain yang ikut masuk, kata Mbah Ranti cepat. Nedani, serius. Agus menuruti semua perintah tanpa banyak tanya. Ia hanya ingin Lestari dan anaknya selamat. Lestari menggeliat di lantai. Tubuhnya seperti kejang, tapi dari mulutnya terus keluar suara-suara asing. Lastri, Sumarni, kami ingin keluar. Kami ingin bebas. Kami ingin lahir kembali. Lalu suara Lestari sendiri muncul, seperti terhimpit di antara mereka. Tolong, selamatkan bayiku, jangan biarkan dia dimiliki semuanya. Mbah Ranti mulai menaburkan serbuk dari dalam kantong kecil ke sekitar tubuh Lestari, sambil melantunkan doa yang tidak Agus pahami. Suara angin makin kencang, dan dari luar rumah terdengar seperti puluhan langkah kaki berjalan mengelilingi bangunan. Agus mengintip lewat celah jendela, tapi di luar tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan pepohonan yang bergoyang, dan siluet gelap berdiri diam, seolah menanti sesuatu. Detik-detik kelahiran itu tidak biasa. Darah yang keluar bukan hanya merah, tapi sesekali berubah jadi hitam pekat. Lalu muncul percikan cahaya dari balik perut Lestari, seperti kilatan kecil api. Lestari menjerit sekuat-kuatnya. Tubuhnya melengkung seperti ditarik dari dalam, dan akhirnya tangisan bayi terdengar. Tapi bukan satu, dua suara tangis. Burstman, lalu tiga, lalu hilang menjadi satu suara panjang, lalu sunyi. Agus menatap Mbah Ranti yang sedang mengangkat bayi mungil itu. Bayi perempuan berkulit putih pucat dengan rambut hitam legam dan mata terbuka. Mata itu tidak seperti mata bayi biasa. Tatapannya dalam, penuh pengertian, seolah ia sudah mengenal dunia sebelum ia dilahirkan. Ia tidak menangis lama, hanya menatap Mbah Ranti, lalu ibunya, lalu menutup mata dengan tenang. Aneh. Tali pusarnya terbelit tiga, tapi tidak ada pendarahan. Seolah ia dilahirkan dengan perlindungan sendiri, gumam Mbah Ranti. Kagum dan takut bersamaan. Lestari sudah lemas, tapi ia sempat memeluk bayi itu dengan air mata menetes. Namanya Kirana, bisiknya, artinya cahaya, biar dia membawa terang bagi mereka yang gelap. Tapi sebelum bayi itu benar-benar tidur, ia menunjuk ke arah sumur. Jari mungilnya mengarah lurus, lalu mengepal pelan, dan tiba-tiba sumur itu mengeluarkan suara. Kayu penutup yang sempat ditutup kembali oleh Agus kini retak. Asap putih mengepul dari sela-selanya. Angin berhenti, sunyi, lalu bam, penutup sumur pecah. Tapi tidak ada yang keluar, hanya angin hangat dan suara pelan yang terbang bersamaan. Terima kasih. Dan malam itu hening, benar-benar hening, seolah semua roh yang telah lama terjebak akhirnya bisa pergi. Pagi harinya, sinar matahari menerobos rumah tua itu untuk pertama kalinya, tanpa rasa dingin atau gelap. Udara terasa ringan, bahkan pohon mangga yang selama ini tidak pernah berbuah, menggugurkan satu buah matang tepat di halaman. Agus duduk di beranda dengan Kirana di pelukannya. Bayi itu tertidur pulas. Lestari masih lemah, tapi senyumnya sudah kembali. Apa semuanya sudah selesai, Mbah? Tanya Agus pelan, menatap langit.
Mbah Ranti yang duduk di tangga depan rumah hanya menggeleng pelan. Tidak selesai, hanya berubah bentuk. Kirana bukan sekadar bayi. Dia adalah tempat pulangnya jiwa-jiwa yang tersesat. Selama ia dijaga dengan cinta, mereka akan tenang. Tapi jika ia disakiti, jika ia ditolak, mereka bisa kembali. Dan kali ini tidak akan sekadar meminta keadilan. Agus mengangguk pelan. Ia menatap wajah anaknya, Kirana, yang tersenyum kecil dalam tidur dan jauh di dalam hatinya. Ia tahu, Kirana bukan hanya anaknya. Dia adalah penebus, tapi mungkin juga pembawa awal dari sesuatu yang lebih besar. 3 tahun telah berlalu sejak malam kelahiran Kirana. Desa tempat Agus dan Lestari tinggal kini tampak lebih hidup. Anak-anak bermain di halaman, suara burung terdengar di pagi hari. Dan pohon-pohon yang dulu tampak layu, kini berbuah lebat. Rumah tua yang dulu dianggap angker, kini tak lagi dihindari. Orang-orang mulai percaya bahwa rumah itu telah dibersihkan. Namun, hanya Agus dan Lestari yang tahu kebenarannya. Kirana tumbuh menjadi anak yang berbeda dari anak Kanok seusianya. Ia jarang menangis, tapi juga jarang tertawa. Tatapannya selalu dalam, seperti sedang melihat sesuatu yang orang lain tak bisa lihat. Kadang ia memandangi orang-orang lama sekali, lalu berkata pelan, orang itu menyimpan sedih. Atau, dia suka membohongi istri. Hal-hal seperti itu membuat Lestari takut, dan tak jarang menegurnya dengan lembut. Tapi Kirana selalu menjawab, aku cuma bilang apa yang aku lihat, Bunda. Yang paling mengejutkan adalah kebiasaannya menatap ke sumur. Meskipun sumur itu kini sudah ditutup dan dilapisi semen oleh Agus, Kirana sering duduk di dekatnya sambil menyanyi lagu-lagu lama yang tidak pernah diajarkan siapapun. Ayo main yang lain, nak, jangan di situ terus, kata Agus suatu sore, tapi Kirana menjawab tanpa menoleh. Mereka suka aku di sini. Mereka bilang sumur itu dingin sekarang. Sudah damai, tapi mereka masih melihatku. Agus diam. Ia sudah terlalu sering mendengar jawaban seperti itu dari Kirana. Ia takut bukan karena Kirana berhubungan dengan roh-roh, tapi karena anaknya mulai sulit membedakan mana dunia nyata dan mana dunia arwah. Suatu malam, Kirana demam tinggi, tubuhnya panas, tapi tangan dan kakinya dingin seperti es. Lestari panik, tapi saat mereka hendak membawanya ke puskesmas, Kirana mendadak membuka mata dan berkata, jangan bawa aku keluar, ini malam penting. Agus dan Lestari saling pandang. Mereka tahu, malam itu bukan malam biasa. Suara burung hantu bersehet sahutan. Dari hutan belakang, angin bertiup kencang. Padahal langit cerah tanpa awan. Mbah Ranti pun datang tanpa dipanggil. Seperti biasa, ia tahu lebih dulu. Ada sesuatu yang akan muncul malam ini. Katanya sambil menaruh kemenyan di bawah ranjang Kirana. Anak ini akan menerima ingatan terakhir dari Roro yang pernah masuk dalam dirinya. Ini ujian. Apa maksudnya? Tanya Lestari panik. Apa dia akan kerasukan lagi? Tidak, jawab Mbah Ranti lirik. Justru malam ini akan menentukan, apakah Kirana tetap jadi penebus, atau jadi pintu terbuka yang tak bisa ditutup lagi. Tengah malam, Kirana mulai berbicara dalam tidur. Suaranya berubah-ubah. Kadang seperti anak kecil, kadang seperti perempuan dewasa, kadang seperti laki-laki tua. Mereka dibuang hidup, tubuh kami dicincang. Kami tidak salah, tapi kami dihukum. Lalu Kirana menjerit, tubuhnya melengkung. Tapi kemudian, semua jadi hening. Ia duduk di ranjang, membuka mata perlahan, menatap orang tuanya. Suaranya tenang, seperti sadar penuh. Ayah, Bunda, aku tahu semuanya sekarang. Kamu lihat, panah? Tanya Agus, menahan gemetar. Aku lihat siapa yang membunuh mereka. Aku tahu kenapa mereka dibuang ke dalam sumur. Dulu, di desa ini, ada seseorang, dia dukun sakti, tapi jahat. Ia menuduh gadis-gadis muda sebagai penyebab penyakit warga desa, padahal itu ulahnya sendiri. Supaya tidak ada yang membongkar rahasianya, dia buang mereka ke sumur, sambil membaca mantra agar roh mereka tidak bisa pergi. Lestari menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca, dan kamu, mereka memilihku, supaya kebenaran bisa muncul kembali. Tapi bukan untuk membalas, untuk mengakhiri semuanya. Tiba-tiba Kirana berdiri dan berjalan keluar rumah. Agus hendak mengejar, tapi Mbah Ranti menghalangi. Biarkan dia, ini bagian dari perjalanan jiwanya. Kirana berjalan ke arah sumur. Di tengah malam, sinar bulan menyinari langkahnya. Ia berdiri tepat di atas penutup semen itu, lalu meletakkan telapak tangannya di atasnya. Pelan-pelan, ia menutup mata dan berbisik. Pergilah dengan tenang. Aku maafkan kalian. Dan dunia juga harus memaafkan kalian. Angin berhenti. Udara menjadi hangat. Lalu dari bawah sumur, muncul cahaya keemasan yang menembus lapisan semen. Seperti ada sesuatu yang akhirnya dilepaskan ke langit.
Kirana menoleh ke arah orang tuanya yang menatap dari kejauhan. Ia tersenyum, selesai. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, suara-suara dari dalam rumah benar-benar hilang. Keesokan harinya, Kirana kembali seperti anak biasa. Ia berselete, bermain boneka, dan tertawa lepas. Tapi di mata Agus dan Lestari, Kirana tetap istimewa. Ia bukan hanya anak mereka. Ia adalah warisan dari masa lalu. Dan mungkin satu-satunya alasan desa mereka bisa hidup damai kembali. Namun jauh di hutan, ada bisikan lain jika satu sumur telah ditutup. Bagaimana dengan yang lainnya? Pagi itu terasa berbeda. Matahari memang bersinar, burung-burung masih berkicau, dan desa tampak tenang seperti biasa. Tapi Lestari merasakan sesuatu yang ganjil saat menjemur pakaian. Angin yang bertiup terasa dingin, menusuk kulit padahal lengket. Biru dan matahari terang. Daun-daun pohon seperti bergerak ke satu arah, bukan ke arah angin, melainkan ke arah timur, ke arah hutan yang jarang dilalui orang. Kirana yang sedang bermain di ayunan tiba-tiba berdiri. Ia menatap ke arah yang sama. "Bunda," katanya pelan, "ada sumur lain. Mereka belum selesai." Lestari terjuyung. Kata-kata Kirana seketika membangkitkan kenangan akan malam-malam penuh teror di rumah tua mereka dulu. Ia langsung memanggil Agus yang sedang memperbaiki kandang ayam di belakang rumah. Kirana bilang ada sumur lain di hutan timur, kata Lestari dengan wajah tegang. Agus menatap putrinya yang tampak tenang, lalu berkata, "Kita tidak bisa sembarangan percaya ucapan anak kecil." Kirana menoleh pada ayahnya. "Ayah tahu aku tidak bicara sendiri. Dulu ayah juga dengar mereka kan?" Agus terdiam. Hari itu juga, Agus mengunjungi Mbah Ranti. Perempuan tua itu sedang menumbuk daun sirih di halaman rumahnya. "Saya tahu, ini belum selesai, Mbah," kata Agus, sambil duduk di batu dekat pagar bambu. Kirana bilang ada sumur lagi, di hutan timur. Mbah Ranti menghentikan tumbukannya. Ia mengangguk pelan. "Sumur itu memang ada, tapi tidak semua orang boleh tahu. Itu tempat yang lebih tua, lebih gelap, lebih dalam daripada sumur pertama. Dulu, sebelum desa ini berdiri, tanah hutan itu sudah dipakai untuk semedi, pengorbanan, dan pemujaan. Orang-orang zaman dulu menyebutnya lubang lelaki tua." Lelaki tua? Agus mengernyit. Dukun pertama, leluhur dari dukun-dukun sesat yang membuang gadis-gadis itu ke sumur rumahmu. Semua ajaran hitamnya berasal dari sana. Sumur bukan tempat pembuangan korban, tapi tempat lahirnya kejahatan. Hari berikutnya, Kirana mulai menggambar sesuatu. Di atas kertas putih, ia menggambar sebuah sumur batu besar di tengah hutan gelap, dengan akar-akar pohon menjuntai di sekelilingnya. Di dalam sumur itu ada wajah seorang lelaki tua berjanggut panjang. Matanya merah, mulutnya terbuka seperti sedang tertawa atau menjerit. "Ayah, ini yang memanggil sekarang. Tapi dia tidak seperti yang dulu. Dia tidak butuh tubuh. Dia butuh pintu." "Pintu?" Dia mau dunia terbuka, supaya dia bisa keluar. Agus dan Lestari panik. Mereka tahu, jika sumur itu dibuka, bukan hanya roh gentayangan yang akan datang, tapi sesuatu yang lebih kuno, lebih berbahaya. Setelah berdiskusi panjang, Agus memutuskan untuk mencari sumur itu dan menutupnya permanen. Ia tidak akan membiarkan anaknya lagi-lagi terjebak dalam urusan dunia gaib. Dengan bekal doa, kemenyan, dan air kelapa muda yang sudah didoakan oleh Mbah Ranti, Agus masuk ke hutan timur sendirian. Kirana ingin ikut, tapi Mbah Ranti menahannya. Kalau dia ikut sumur, itu bisa terbuka sendiri. Karena Kirana adalah pintu yang dia tunggu. Setelah 2 jam berjalan, akhirnya Agus menemukannya. Sumur itu tidak terlihat dari jauh. Dikelilingi akar pohon besar dan tumbuhan liar, seolah Allah mencoba menyembunyikannya. Tapi begitu dekat, udara berubah dingin. Ada suara gumaman, seperti doa-doa dalam bahasa yang tidak dikenal. Agus mendekat, dan saat ia mengangkat batu penutup yang setengah roboh, ia melihat lubang gelap yang seolah tak berdasar. Aroma busuk langsung menyeruak. Tapi yang paling mengejutkan, dari dalam sumur itu, suara Kirana terdengar. "Ayah, tolong aku." Agus gemetar. Ia tahu itu bukan suara asli Kirana. Tapi suaranya persis. Ia buru-buru menyiram air kelapa ke mulut sumur, sambil membaca doa. Lalu ia menutupnya dengan batu besar, dan menaburkan garam serta kemenyan. Tiba-tiba tanah di sekitar sumur bergetar. Dari dalam sumur terdengar jeritan, bukan satu, tapi banyak. Lalu banggen-banggen hitam keluar seperti asap, mencoba menerobos tubuh Agus. Ia menutup mata sambil terus membaca ayat yang dia hafal. Badannya mulai dingin, jantungnya berdebar, tapi saat nyaris pingsan, ia mendengar suara kecil, suara Kirana yang sesungguhnya. "Ayah,
Jangan takut, aku di sini. Dia tidak bisa masuk kalau ayah tetap percaya. Lalu semuanya gelap. Agus terbangun di rumah. Tubuhnya terbalut kain basah. Dikelilingi Lestari, Kirana, dan Mbah Ranti. Apa yang terjadi? Tanyanya lemah. Mbah Ranti menjawab, kamu berhasil menutup sumur itu. Tapi dia belum mati. Dia hanya tertidur kembali. Dan Kirana, dia sudah memutus ikatannya dengan mereka. Kirana tersenyum pelan. Aku bukan pintu lagi, ayah. Tapi Huku tahu. Pintu itu ada banyak. Kita harus menjaga yang lain tidak membukanya. Agus memeluk putrinya. Ia sadar perjalanan mereka belum selesai. Tapi kini mereka tahu, mereka bukan korban. Mereka penjaga dan jauh di hutan. Sumur itu kembali sunyi. Tapi jika ada orang yang datang dengan niat jahat, suara dari dalam sumur akan kembali memanggil. Buka aku. Sudah hampir setahun sejak Agus menutup sumur kedua di hutan timur. Kehidupan di desa pun kembali tenang. Kirana tumbuh menjadi anak yang ceria, meskipun tetap memiliki kepekaan batin yang luar biasa. Agus dan Lestari mulai berharap semua kejadian kelam yang melibatkan sumur tua dan masa lalu desa telah benar-benar berakhir. Tapi kedamaian itu tidak bertahan lama. Suatu siang yang terik, sebuah mobil hitam berpelat kota berhenti di depan rumah. Agus, seorang laki-laki berpakaian rapi, membawa tas kerja kulit, turun dan mengetuk pintu rumah mereka. Lestari yang sedang menyapu halaman menatapnya penuh curiga. Selamat siang, Bu. Maaf mengganggu. Saya Aditya dari Jakarta. Saya peneliti sejarah dan budaya lokal, katanya sambil tersenyum. Agus yang mendengar dari dalam segera keluar. Ada keperluan apa, Pak? Saya sedang menulis buku tentang praktik perdukunan dan situs-situs magis di Jawa Tengah. Saya dan desa ini punya sejarah menarik. Ada 2 sumur tua yang konon menyimpan misteri. Boleh saya tanya-tanya? Dan kalau boleh, saya ingin meneliti langsung ke lokasi. Agus langsung memasang wajah tegas. Sumur itu sudah ditutup. Kami tidak izinkan siapapun ke sana. Aditya tertawa kecil. Saya bukan orang sembarangan, Pak. Ini surat izin dari universitas dan lembaga kebudayaan. Saya bukan mau membuka apa-apa. Hanya ingin tahu latarnya. Agus membaca surat-surat itu. Semuanya tampak sah, tapi hatinya merasa tidak tenang. Boleh saya tanya, dari mana Anda tahu tentang sumur di hutan timur? Tidak ada orang luar yang tahu itu? Tanya Agus. Aditya diam sejenak, lalu menjawab sambil menurunkan kacamatanya. Saya punya sumber, dan sumber saya bilang, sumur itu bukan cuma tempat sejarah, tapi juga kunci. Malam itu, Kirana tidak bisa tidur. Ia berdiri di dekat jendela sambil menatap ke arah hutan. Ayah, katanya pelan, orang itu bukan cuma peneliti. Agus menoleh. Apa maksudmu? Aku bisa dengar suara dari belakang kepalanya. Suara yang bilang bangunkan aku. Agus langsung terbangun dari duduknya. Kamu yakin? Kirana mengangguk. Dia tahu apa yang ada di sumur, tapi dia bukan mau menulis buku. Dia mau membukanya. Keesokan paginya, Aditya menghilang dari penginapan warga. Ia tidak pamit, tidak meninggalkan jejak. Hanya yang masih terparkir. Beberapa warga mulai gelisah. Agus langsung bergegas menuju hutan timur bersama 2 warga lainnya. Saat mereka sampai, sumur yang dulu ditutup dengan batu besar itu sudah terbuka. Batu penutupnya pecah seperti dihantam benda berat. Aroma busuk menyebar di sekitar lubang gelap itu. Dan di tepinya, sepatu milik Aditya. Dia masuk, kata salah satu warga ketakutan. Agus memeriksa sekitar. Tidak ada jejak kaki keluar. Hanya 1 pasang jejak masuk ke arah sumur. Dia tidak keluar, gumamnya. Malamnya, Kirana duduk diam di ruang tengah. Matanya kosong. Lestari mendekat dan mengguncang tubuhnya. Nah, Kirana, kamu kenapa? Ayah harus ke sumur. Sekarang juga, kata Kirana dengan suara yang tidak seperti biasanya. Agus, meskipun ragu, segera bersiap. Ia tahu, jika Kirana sudah bicara seperti itu, artinya ada sesuatu yang besar akan terjadi. Dengan membawa senter, kemenyan, dan tali panjang, Agus masuk lagi ke hutan. Dan kali ini, ia memutuskan untuk turun ke dalam sumur yang dulu ditutupnya sendiri. Begitu menuruni dinding sumur dengan tali, udara dingin dan aroma tanah basah menyelimuti tubuhnya. Ia melihat tulang-tulang tua, potongan pakaian usang, dan simbol-simbol aneh di dinding batu. Tapi yang paling mengejutkan, di dasar sumur itu. Aditya berdiri, wajahnya pucat, matanya hitam sepenuhnya. Akhirnya kamu datang, katanya Denggen. Suara parau. Kau siapa sebenarnya? Tanya Agus tegas. Saya hanya tubuh. Roh yang kau segel dulu, butuh pintu baru. Anakmu menolak, tapi tubuhku lemah, dan dia melihatku. Sekarang dia sudah terbuka. Tiba-tiba Aditya tertawa keras. Tanah di sekeliling berguncang,
Suara jeritan dan ratapan terdengar dari segala arah. Agus membaca doa sekuat tenaga, menyiram air kelapa dan menaburkan garam di dasar sumur. Tapi Aditya melompat ke arahnya. Namun, sebelum sempat menyerang, sebuah cahaya terang turun dari atas sumur. Kirana muncul, berdiri di bibir sumur, matanya bersinar keemasan. "Berhenti," katanya tenang. Suara itu menghentikan semuanya. Tubuh Aditya bergetar hebat, lalu roboh, dan dari mulutnya keluar kabut hitam tebal, membubung naik, lalu hancur. Dalam cahaya, Kirana menutup matanya. "Kalian harus pergi." Selamat. Dan cahaya dari tubuhnya menyebar memenuhi sumur. Agus menjerit, "Kirana, jangan!" Tapi Kirana menoleh sambil tersenyum. "Tenang ayah, aku akan kembali. Tapi malam ini, biarkan aku menjadi cahaya." Dalam sekejap, sumur runtuh. Batu-batu menutup lubang itu secara alami. Tanahnya menutup rapat. Agus berhasil naik tepat waktu, membawa tubuh Aditya yang kini pingsan. Kirana terbangun 3 hari kemudian. Ia seperti baru lahir kembali. Roh-roh itu benar-benar sudah pergi. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi bayangan. Hitam, tidak ada lagi bisikan. Bahranti datang dan berkata pelan, "Anakmu bukan hanya penebus, tapi penjaga batas." Ia tutup sumur untuk selamanya, dan cahaya itu berasal dari dirinya sendiri. Agus, Lestari, dan Kirana hidup kembali dalam kedamaian. Rumah mereka tidak lagi terasa berat. Desa menjadi tempat yang benar-benar tentram. Aditya, setelah sadar, memilih kembali ke kota tanpa sepatah kata pun. Wajahnya kosong, tapi dalam hatinya, ia tahu apa yang telah ia sentuh bukan sejarah, tapi neraka yang hampir terbuka. Dan sumur itu kini hanya tinggal cerita. Cerita yang akan Agus jaga sampai akhir hayatnya.